Halo semua, bertemu lagi dengan saya Holmes Lalahi di channel saya Holmes Lalahi Official. Dan kali ini saya mengucapkan salam sehat kepada kita semua dan selamat Hari Kartini tanggal 21 April 2021 kepada semua wanita-wanita hebat Indonesia dimanapun yang berada. Semoga di Hari Kartini saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara maupun di luar negeri dimanapun yang berada tinggal saat ini. Saya mau ada sesuatu sampaikan kepada kita makna kesehatan yang akan saya ambil dari kehidupan Raden Ajeng Kartini ataupun seorang ibu yang kita cintai ini. Yang menjadi pertanyaan begini. Kira-kira Raden Ajeng Kartini meninggal ataupun cause of death-nya apa ya? Pertanyaan ini mungkin sebuah pertanyaan yang membingungkan di antara kita oleh karena Raden Ajeng Kartini meninggal di usia yang masih muda. Kronologisnya pada tanggal 17 September tahun 1904, Nyonya Raden Ajeng Kartini tepat 25 tahun. Waktu itu dia masih P1 A0 ataupun dia masih hamil pertama, lalu meninggal setelah 4 hari pasca melahirkan anak pertamanya, ya, dengan persalinan vagina di rumahnya. Pada saat itu 10 bulan usia pernikahannya, berarti setelah menikah Ibu Kartini langsung hamil. Dari data yang didapat, kata suaminya almarhumah Ibu Kartini masih sadar penuh di detik terakhirnya belum meninggal. Kalau memang almarhum Ibu Kartini pre-eklamsia harusnya ada kejang ataupun penurunan kesadaran. Lalu menurut pengakuan suami Ibu Kartini, 30 menit sebelum Ibu Kartini menghembuskan nafas terakhirnya, beliau mengeluhkan tentang perutnya yang semakin hebat nyeri sampai beliau meninggal. Lalu dari data yang didapat dari beberapa media, sekarang ini riwayat persalinannya Ibu Kartini mengalami kontraksi seharian, akan tetapi dokter langganannya di kota Rembang tidak ada di tempat. Maka sang suami memanggil dokter yang dari luar daerah, dari kota Pati, 35 km dari Rembang. Karena jarak tempuh yang jauh, dokter tersebut baru bisa sampai di rumah Ibu Kartini keesokan harinya. Di sini kita simpulkan bahwa Ibu Kartini mengalami partus terlantar. Setelah dokter datang menolong persalinan Ibu Kartini, ternyata tidak ada kemajuan persalinan setelah ditunggu dari pagi sampai sore. Dokter memutuskan untuk mempercepat proses persalinan dengan alat bantu. Kita nggak dijelaskan apa alat bantunya, mungkin dia seperti forceps ataupun vakum. Pukul 21.30 akhirnya Ibu Kartini berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persalinan Ibu Kartini mengalami PTM ataupun partus tak maju dan dilakukan tindakan berbantu. Harusnya sih di IC saja ataupun di seksi sesar aja supaya lebih aman, tapi mungkin karena fasilitas dan jarak yang tempuh serta prasarana waktu itu tidak mendukung. Pasca persalinan kondisi Kartini baik, tapi mengeluhnya perutnya sakit dan tegang. Dokter pun pulang ke rumahnya. 4 hari kemudian dokter tersebut visit, dilihatnya kondisi Ibu Kartini baik, tetapi masih mengeluhkan perutnya sakit dan tegang. Dokter kemudian memberikan obat, obat apalah, tidak jelas datanya. Setelah itu dokter pulang. 30 menit kemudian Ibu Kartini mengalami sakit perut yang hebat. Perutnya tegang. Dokter yang dipanggil kembali. Ibu Kartini meninggal di pelukan suaminya dan di hadapan dokternya. Setidaknya Raden Ajeng Kartini meninggal karena memperjuangkan nyawa, yaitu nyawa anaknya. Sempat ada desas-desus kalau dokternya itu meracuni Ibu Kartini, tetapi karena tidak ada dilakukan autopsi maka tuduhan itu tidaklah terbukti.
Beruntunglah kita di zaman sekarang melahirkan di rumah sakit, punya fasilitas lengkap, bisa USG, bisa melihat kondisi janin, bisa memilih untuk melahirkan normal ataupun mau seksio sesar. Itu pun di zaman kita sekarang ini masih ada ibu-ibu yang gak mau memeriksa kehamilan ke fasilitas yang tersedia, yang sudah disediakan. Padahal di zaman kita sekarang ini ada banyak yang sudah ditanggung oleh BPJS yang disediakan oleh pemerintah. Saran saya kepada semua ibu-ibu hebat di Indonesia ataupun wanita-wanita hebat di Indonesia, mari periksakan kehamilan sejak dari awal ke rumah sakit ataupun ke unit kesehatan yang sudah disediakan. Karena saat ini banyak sudah disediakan oleh pemerintah dan banyak yang sudah ditanggung oleh pemerintah dalam kasus-kasus persalinan. Kita jangan terlalu berulang lagi ke masa lalu. Masa sekarang kita sekarang ini adalah masa yang sudah maju, masa yang sudah modern. Jadi harapan saya di hari-hari yang akan datang, kita semoga wanita-wanita hebat kita, ibu-ibu Indonesia yang kita cintai ini, semua mendapat angka kesehatan yang baik dan angka kehidupan yang baik juga untuk bayi. Dan semoga pelajaran yang singkat yang kita dapatkan dari pengalaman ibu yang kita cintai, Raden Ajeng Kartini, membangun semangat kita lagi untuk menjaga pola kesehatan kita, khususnya bayi dan ibu yang sedang mengandung. Biarlah motivasi yang sedikit ini membawa kemajuan bagi kita. Saya sampaikan kepada kita salam sehat kepada kita semua. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan saya ucapkan selamat Hari Raden Ajeng Kartini. Semoga wanita-wanita hebat Indonesia tetap sukses dan semakin maju. Sampai jumpa di lain waktu.